Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Erlitya Slinggawati. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari materi auditing. Langsung kita mulai saja ya dari pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan audit plan, audit program, dan audit prosedur? Jelaskan hubungan keduanya. Audit plan adalah rencana audit langkah demi langkah melalui pendekatan yang memungkinkan auditor untuk fokus pada bidang-bidang penting yang perlu dikaji. Audit plan berisikan langkah-langkah perencanaan untuk menjalankan proses audit secara keseluruhan, mulai dari persiapan, keterlibatan tim, dan janji atau meeting dengan staf untuk pengujian rekening keuangan dan proses internal lainnya. Audit program adalah program rinci yang berguna untuk membantu dan mengendalikan staf junior dalam melaksanakan audit. Program audit merincikan apa saja jenis atau pekerjaan staf junior yang berguna untuk membantu menyelesaikan tugas pemeriksaan tanpa meninggalkan poin penting audit secara keseluruhan. Audit program adalah program kerja rinci saat melakukan pekerjaan dan bagaimana tersebut dilakukan. Audit prosedur adalah prosedur yang dipakai oleh auditor untuk menilai risiko, uji pengendalian, melakukan pengujian substantif, dan memberikan opini auditor. Hubungan antara audit plan, audit program, dan audit prosedur adalah audit plan sebagai gambaran umum, sedangkan audit program adalah gambaran rinci dan detail mengenai aktivitas audit yang dilakukan. Audit program merupakan penjabaran langkah-langkah yang berasal dari audit plan. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebutkan jenis-jenis bukti audit dan jelaskan. Bukti audit yang pertama atau nomor 1, pengujian fisik. Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dari aset perusahaan. Yang kedua, konfirmasi. Bukti konfirmasi ini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pertanyaan baik bersifat langsung maupun tertulis oleh pihak ketiga yang independen. 3. Dokumentasi. Bukti jenis ini adalah dokumen atau catatan tertulis yang diperoleh auditor dari perusahaan. 4. Analitis. Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh auditor dengan cara melakukan analisis terhadap data atau informasi yang tersedia. 5. Wawancara. Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh auditor dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait di perusahaan. Yang keenam, perhitungan ulang. Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh auditor dengan cara melakukan perhitungan ulang atas data atau informasi yang tersedia. Yang ketujuh, observasi. Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh auditor dengan cara mengamati proses atau kegiatan di perusahaan. Oke, lanjut pertanyaan ke nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha adalah hutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan pada saat transaksi atau kesepakatan terjadi. Piutang usaha merupakan aset lancar terbesar bagi perusahaan. Sedangkan piutang non-usaha adalah jenis piutang yang berasal dari transaksi di luar lini bisnis yang menawarkan barang dan jasa. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Sebut dan jelaskan prosedur audit yang ditempuh oleh auditor untuk membuktikan asersi kelengkapan transaksi penjualan kredit. Sebutkan nama-nama dokumen penting dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit dan jelaskan fungsinya masing-masing. Oke, untuk membuktikan asersi kelengkapan atas transaksi penjualan kredit, auditor melakukan pengujian substantif sebagai berikut.
Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, bukti pendukung transaksi. Yang ketiga, pemeriksaan batas transaksi yang berkaitan dengan akun utang usaha. Yang keempat, konfirmasi utang usaha. Yang kelima, rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang usaha yang diterima oleh klien dari krediturnya. Dokumen dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit, ya. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam transaksi pelaksanaan penjualan kredit. Yang pertama kita ada dokumen surat order pengiriman. Surat order pengiriman merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen tersebut. Lanjut ke tembusan kredit. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh status kredit pelanggan dan untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. Surat pengakuan. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu kepada ordernya telah diterima dan dalam proses pengiriman. Surat muat. Surat muat ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Ekspedisi mungkin kali ya. Seperti contohnya ke ekspedisi, kalau misalnya kita kirim barang by ekspedisi gitu, kita nggak nganter sendiri atau pelanggan nggak ngambil sendiri, jadi kita pihak ketiganya dari ekspedisi gitu. Terus slip pembungkus. Dokumen ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan fungsi penerimaan di perusahaan dalam mengidentifikasi barang-barang yang diterimanya. Mungkin dikategorikan ini bahan raw material, packaging material, atau bahan apa gitu. Jadi kelihatan dari atasnya, dari pembungkusnya ya, maksudnya dibedakan mungkin dari yang barang cair atau bagaimana gitu. Tembusan gudang merupakan tembusan surat order pengiriman yang dikirim ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti yang tercantum di dalamnya agar menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman dan untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. Ini surat jalan ya, mungkin ini lebih ke surat jalan. Biasanya kan kita kalau beli barang itu kan sesuai dengan surat jalannya, apa yang kita terima pada saat barang datang itu kan semuanya tercatat di surat jalan. Misalnya kita penerimaan di surat jalan 5 kilo atau misalnya 5 pieces, 5 box. Nah, di situ tertulis semuanya. Nanti kita dari surat jalan itu kita sebagai bukti kalau udah menerima barang gitu. Jadi kita tanda tangan di situ atas nama siapa gitu sebagai bukti kalau kita udah menerima. Tuh. Arsip pengendalian pengiriman merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan. Arsip indeks silang merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik menurut nama pelanggan untuk memudahkan menjawab pertanyaan dan dari pelanggan mengenai status pesanannya. Faktur. Ini faktur itu biasanya ya nanti yang kita proses, misalnya kita beli atau kita jual, nanti dari faktur tersebut baru kita proses. Biasanya ntar di dalam satu lampiran itu ada faktur penjualan, faktur pajak, PO mungkin, kalau yang by PO ya. Kalau yang nggak by PO mungkin dari surat jalannya aja gitu, nanti ada surat jalan, ada PO gitu. Nah, faktur itu sendiri terdiri dari yang pertama faktur penjualan. Dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan.
Jumlah lembar faktur penjualan yang dikirim kepada pelanggan adalah tergantung dari permintaan pelanggan. Biasanya kita ada yang minta rangkap nih, asli kopi 1, kopi 2 nanti buat pegangan, misalnya asli nanti buat pembayaran, kopi 2, kopi 1, kopi 2 bisa buat pegangan mungkin departemen purchasing ya. Kalau di tempat saya mungkin buat pegangan departemen purchasing, dan aslinya pegangan accounting, finance accounting untuk proses pembayaran gitu. Tembusan piutang, dokumen ini merupakan tembusan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam kartu piutang. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual untuk periode akuntansi tertentu. Oke, cukup untuk pertanyaan nomor 4. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 5. Sebutkan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi terjadinya salah saldi dalam tahap pencatatan transaksi penjualan kredit. Oke, untuk mendeteksi kesalahan dalam pencatatan penjualan kredit, beberapa aktivitas pengendalian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan surat order penjualan yang diotorisasi untuk setiap penjualan. Jadi dari tadi surat SO, dari surat order penjualan itu harus ada otorisasi ya, mungkin otorisasi atasan atau mungkin yang berwenang gitulah, yang bersangkutan gitu. Yang kedua, fungsi pemberi otorisasi kredit mengecek semua pelanggan baru. Yang ketiga, penentuan pelanggan ada di daftar pelanggan yang telah disetujui. Yang keempat, pengecekan batas kredit sebelum penjualan dilakukan. Nah, ini biasanya di sini nih, pengecekan batas kredit. Mungkin jatuh temponya kali ya. Ini lebih ke terminnya, jatuh temponya. Jadi, misalnya kita PTA melakukan pembelian penjualan kepada PTB. Nah, dari perjanjian kontrak, dari sebelum mereka melakukan transaksi penjualan, harusnya kan mereka, bukan harusnya sih, tapi emang mereka sudah ada surat perjanjian gitu ya. Ada surat perjanjian. Nah, di situ kan tertulis tuh perjanjiannya, perjanjiannya bisa jual atau order atau PO-nya itu sampai berapa, maksudnya berapa kuantitinya sampai berapa, mungkin disebutin. Terus perjanjian dari batas waktu kita pembayaran, jatuh temponya. Nah, biasanya berapa gitu, 14 hari, 21 hari, 1 bulan gitu. Nah, dari situ jadi nanti kelihatan dari surat tadi perjanjian kontrak kerja ya, kontrak kerja dari PTA ke PTB, mereka atau kita ngasih termin temponya itu berapa hari kerja, 7 hari kah, 14 hari kah, 21 hari kah, atau 30 hari. Kalau di tempat saya nih ya, kita biasanya lebih senangnya 30 hari. Karena kalau hanya 7, 14 itu masih sulit untuk kita realisasi di lapangannya, itu sulit karena saya sendiri ada di bagian pembayaran. Saya sendiri basicnya ada di bagian pembayaran, finance accounting. Kalau di saya bagian accounting APAR. Nah, pekerjaan saya di situ menginput atau transaksi pembelian kita nih, transaksi pembelian tempat kerja saya. Nah, itu ada AP, ada maksudnya ada, kalau di saya ada AP trade, ada non trade gitu. Nah, dari itu kita ada tagihan, nanti kita beli, kita bayar. Nah, kalau misalnya kita hanya jatuh temponya 7 hari, ada beberapa supplier yang hanya memberikan tempo 7 hari, 14 hari.
21 hari, tapi meskipun rata-rata tempo yang kita dapat sebenarnya 31 hari, tapi ada beberapa yang di bawah 30 hari gitu. Kalau 7 hari, kalau dari kita itu benar-benar kesulitan karena dokumen itu misalnya temponya 7 hari dari kita kita perjanjiannya itu 7 hari dari tanggal invoice atau tanggal faktur itu sendiri diterbitkan. Misalnya diterbitkannya per hari ini per tanggal 1 November. Berarti tanggal 8 November, katakanlah paling molor-molornya 9-10 November kita harus bayar. Sedangkan dokumen itu sendiri tanggal 1 terbit belum tentu tanggal 1 atau tanggal 2 langsung bisa kita terima. Misalnya mereka ekspedisi by post atau misalnya datang langsung ke perusahaan untuk tukar faktur ya, kalau di saya istilahnya tukar faktur. Nah itu juga memerlukan waktu, nggak sehari 2 hari gitu. Jadi ada yang 7 hari yang kita dapat hanya 7 hari, nah udah 5 hari di hari pembayaran itu baru datang. Nah itu kesulitannya kita di situ karena untuk pembayaran sendiri nggak dari dokumen invoice kita terima langsung bayar itu enggak, kita ada masih proses penginputan di sistem, otorisasi yang bersangkutan, otorisasi pembeli pembeli barang ya, misalnya pembeli barang atau apa yang bersangkutan, belum nanti otorisasi dari pihak finance sendiri harus uh, otorisasi ke misalnya kalau di saya ke asisten manajer, ke manajer. Nah, itu prosesnya bisa memakan waktu 1-2 hari gitu. Jadi nggak langsung secepat apa yang kita minta gitu. Oke, yang kelima, barang hanya dikeluarkan dari gudang atas dasar surat order pengiriman. Oke, saya rasa cukup jawaban dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.